Malam itu, kota tampak sunyi. Lampu jalan memercikkan cahaya temaram di trotoar yang basah karena hujan sore tadi. Aku, Raka, seorang pengemudi ojek online yang sudah bertahun-tahun menempuh malam demi malam, menatap jalan di depan dengan santai. Rutinitas ini sudah biasa, bahkan menenangkan. Sesekali, aku tersenyum melihat lampu-lampu rumah yang hangat dan menyadari betapa damainya sebagian orang tengah malam ini. Di dalam mobil, aroma kopi kemasan yang baru kubuka masih menyelimuti kabin. Musik jazz yang lembut terdengar dari radio mobil, menjadi teman setiaku saat mengantar penumpang yang sepi. Tak ada yang aneh sampai pukul 11 malam. Semua tampak normal, dan aku mulai menikmati kesendirian yang jarang kudapatkan di siang hari. Teleponku bergetar, permintaan penumpang baru masuk. Lokasinya cukup jauh, di ujung kota, dekat perbukitan yang gelap. Aku menekan tombol terima, dan sedikit tersenyum pada diriku sendiri, sepertinya ini akan jadi perjalanan malam yang panjang. Tak ada firasat buruk yang muncul, hanya rasa penasaran. Aku memanaskan mobil sebentar, menyesuaikan kaca spion, dan mulai melaju perlahan. Jalanan sepi, hanya terdengar desiran angin dan derap hujan yang masih menempel di aspal. Lampu mobilku memantul di jalan basah, menciptakan bayangan yang menari-nari. Semuanya terasa normal, damai, tapi entah mengapa, ada sedikit rasa dingin menyusup di punggungku, seperti ada sesuatu yang menonton dari kejauhan. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa itu. Hanya perasaan saja, bisikku. Malam ini masih panjang, dan aku belum tahu, perjalanan ini akan membawa lebih dari sekadar penumpang yang menunggu di ujung kota. Aku menekan pedal lebih dalam, mobil melaju menembus gelapnya jalan perbukitan. Lampu depan menyingkap kabut tipis yang menari-nari di udara dingin malam itu. Semakin dekat ke lokasi penjemputan, rasa penasaran itu berubah menjadi ketegangan sama. Jalan sepi, tak ada rumah, hanya pepohonan tinggi yang bergerak diterpa angin. Saat sampai di titik yang ditunjukkan aplikasi, aku berhenti. Tidak ada siapapun di sana. Hanya cahaya lampu jalan yang remang, dan bayangan pepohonan yang bergoyang-goyang. Aku mengecek spion. Kosong. Tak terlihat satupun sosok manusia yang menunggu. Ini pasti lelucon malam Jumat, gumamku, mencoba menertawakan diri sendiri. Aku menunggu beberapa menit, berharap penumpang itu muncul dari gelap. Angin malam menyapu kaca mobil, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, seakan ada mata yang mengamati dari kegelapan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari penumpang, aku sudah di mobil. Tolong segera. Jantungku berdetak kencang. Aku memandang ke spion lagi. Kosong. Tidak ada siapapun. Aku menoleh ke belakang, dan tetap tidak ada penumpang. Hati kecilku berbisik, apakah aku membayangkan semuanya? Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Aku menekan tombol aplikasi untuk konfirmasi, tapi sinyal seakan terganggu. Lampu mobilku memantul di kabut, menciptakan bayangan yang menari di sekeliling mobil. Sesuatu dalam kegelapan membuatku menahan napas. Aku tahu satu hal, malam ini tidak akan sesederhana perjalanan biasanya. Penumpang itu sudah ada di sini, atau setidaknya, dia seharusnya ada. Tapi di spion, di kursi belakang, tidak terlihat siapapun. Dan rasa dingin itu, yang dari awal muncul samar, kini semakin nyata. Rasa dingin itu merayap ke seluruh tubuhku, membuat tangan sedikit kaku saat menggenggam setir. Aku menyalakan lampu kabin, mencoba menenangkan diri, tapi kursi belakang tetap kosong. Suasana hening, hanya terdengar suara mesin mobil dan desiran angin malam. Sesekali, bayangan pepohonan di luar bergerak, seolah menatapku. Aku menekan klakson pelan, setengah bercanda. Kalau kau benar-benar ada di sini, tunjukkan diri.
tapi yang terdengar hanyalah gema kosong dari lembah sekitar. Sebuah sensasi aneh menyelinap, seperti ada yang duduk di kursi belakang tapi tak terlihat, menunggu tanpa suara. Lampu jalan berikutnya menyorot jalan yang licin, dan tiba-tiba spion tengahku menangkap kilatan sesuatu. Aku menoleh cepat ke kursi belakang, kosong. Namun, bayangan samar itu menghilang begitu saja saat aku menatap lagi. Jantungku berdegup lebih cepat, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku menurunkan jendela sebentar, menarik napas dalam-dalam. Udara malam dingin menusuk, tapi membawa aroma yang aneh, campuran tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesaat, aku merasa seperti disapa oleh kehadiran tak terlihat, seakan penumpang itu menunggu instruksi dari dalam pikiranku sendiri. Dengan hati-hati, aku menekan pedal, mencoba menjauh dari titik penjemputan, tapi aplikasi tetap menunjukkan posisi penumpang berada di kursi belakang mobilku. Aku menatap spion lagi dan lagi, tetap kosong. Rasa dingin itu kini bukan hanya di tubuh, tapi menembus pikiranku, menimbulkan pertanyaan yang lebih besar, siapa dia, dan kenapa dia tidak terlihat. Malam itu, perjalanan yang awalnya biasa berubah menjadi misteri. Aku tahu, sesuatu akan terjadi sebelum perjalanan ini selesai, sesuatu yang tidak akan bisa aku abaikan. Aku menepikan mobil di pinggir jalan sejenak, mencoba menenangkan diri. Tangan masih gemetar, dan setiap bunyi ranting yang patah di pinggir hutan membuatku menoleh. Sesuatu dalam kegelapan malam itu terasa hidup. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengingat diri sendiri bahwa ini hanya perjalanan biasa. Begitu aku melanjutkan perjalanan, aplikasi memberi petunjuk arah baru. Tujuan penumpang bergerak, berpindah dari satu titik ke titik lain, seakan menuntunku untuk mengikuti jalur yang tidak biasa. Jalan yang kutempuh semakin sepi, lampu jalan kadang mati, dan kabut mulai menebal, menyelimuti aspal dan pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba, dari spion tengah, aku merasakan sesuatu, kursi belakang seolah bergerak. Aku menoleh, tapi kosong. Mobil tetap hening. Hati kecilku berbisik, dia ada, tapi tidak terlihat. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang, tapi dingin yang menembus tulang terasa semakin kuat. Lalu, tanpa peringatan, sistem GPS di ponselku mati total. Hanya layar hitam, tidak ada petunjuk arah. Lampu kabin mobil berkedip sebentar, membuat bayangan di kursi belakang tampak seperti sosok samar yang menatapku. Aku menutup mata sesaat, berharap ini hanya imajinasiku. Namun, saat membuka mata, bayangan itu menghilang. Rasa takut mulai merayap, tapi aku tahu aku harus tetap bergerak. Penumpang ini, entah siapa dia, telah memaksa malamku berubah. Malam yang awalnya biasa kini menjadi teka-teki yang membingungkan, dan aku sadar, perjalanan ini bisa saja membawa konsekuensi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menekan pedal dengan hati-hati, mobil melaju perlahan di jalan yang kini diselimuti kabut tebal. Lampu depan menembus kabut, tetapi hanya sebatas beberapa meter ke depan. Suara mesin dan deru angin menjadi satu-satunya teman. Namun, semakin jauh, aku mulai menyadari adanya pola aneh. Jalan yang kulalui terasa berulang, seperti aku kembali ke titik yang sama beberapa kali. Saat menoleh ke spion tengah, kursi belakang tetap kosong, tapi ada sesuatu yang membuatku berhenti. Bayangan samar seperti bercahaya redup muncul sesaat, kemudian menghilang saat aku menatap lebih lama. Jantungku berdegup lebih kencang, tapi aku menenangkan diri, mungkin ini hanya pantulan cahaya atau kabut, bisikku. Lalu, ponselku bergetar lagi. Pesan baru muncul, tidak apa-apa. Teruskan saja. Aku ada di sini. Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke kursi belakang, sekali lagi, kosong.
Rasanya seperti seseorang berbicara dari tempat yang hanya bisa kulihat dengan indera lain. Aku menahan napas dan memutar setir, mencoba mempercepat laju mobil, berharap segera sampai ke tujuan. Tapi jalan di depan tiba-tiba berubah. Batang pohon yang tampak seperti menuntun arah, rintik hujan yang jatuh semakin deras, dan kabut seolah menutup semua jalan keluar. Perasaan cemas mencengkeram hatiku. Perjalanan ini bukan sekadar antar jemput biasa. Aku sadar, penumpang misterius itu tidak hanya diam di kursi belakang. Dia memberi tanda, mengubah jalanku, dan menuntunku menghadapi sesuatu yang tidak ku mengerti. Semakin aku mencoba memahami, semakin jelas satu hal, malam ini akan menjadi perjalanan yang menguji ketenanganku, instingku, dan rasa keberanianku. Aku menatap jalan di depan dengan mata terbuka lebar. Tapi sesuatu aneh terjadi. Jalan yang kulalui tiba-tiba berubah bentuk, seperti kabut dan bayangan pepohonan menelan aspal, membuat jalur yang sebelumnya jelas kini tampak hilang. Peta di ponsel masih mati, GPS tak berfungsi. Hati kecilku berbisik, ini tidak normal. Lampu mobil menyorot kabut, dan di spion, kursi belakang tetap kosong. Tapi kini aku merasa seolah ada yang menunggu di sana, menatap, memandu jalanku tanpa suara. Setiap tikungan membawa ketidakpastian baru. Aku memutar setir perlahan, mencoba mencari tanda-tanda yang familiar. Sesekali, bayangan pohon atau cahaya redup di kejauhan seakan menggerakkan sesuatu, menuntunku untuk memilih jalur tertentu. Degup jantungku semakin cepat, tapi aku memaksa diri tetap tenang. Perjalanan ini berubah menjadi teka-teki. Aku harus menemukan jalan yang benar, sementara penumpang misterius itu tampaknya menunggu responku. Dan aku mulai sadar, malam ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah ujian kesabaran dan keberanian. Penumpang yang tak terlihat ini sepertinya tahu persis kemana aku harus pergi, bahkan sebelum aku sendiri memutuskan jalannya. Aku menatap jalan bercabang di depan dengan perasaan ragu. Jalan kanan terlihat sedikit lebih terang karena ada lampu jalan di kejauhan, sedangkan jalan kiri hanya diselimuti kabut tebal dan pepohonan rapat. Namun pesan di ponselku masih terpampang jelas, ambil jalan kiri. Aku menghela napas panjang. Jika semua ini memang bagian dari perjalanan yang harus kulalui, mungkin satu-satunya cara adalah mengikuti petunjuk itu sampai selesai. Perlahan aku memutar setir ke kiri. Ban mobil bergesekan dengan aspal yang basah, dan mobil mulai melaju masuk ke jalur yang lebih gelap. Beberapa menit berlalu. Jalan itu semakin sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya suara mesin mobil dan dedaunan yang tertiup angin malam. Sesekali aku melirik spion, berharap kali ini melihat sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi kursi belakang tetap kosong. Tiba-tiba, dari arah depan muncul sesuatu yang membuatku mengerem pelan. Di tengah jalan yang berkabut itu, berdiri sebuah halte kecil yang tampak sangat tua. Catnya sudah memudar, dan lampu kecil di atasnya berkedip-kedip seperti hampir mati. Aneh sekali. Selama bertahun-tahun aku melewati daerah ini, aku tidak pernah melihat halte itu sebelumnya. Aku memperlambat mobil dan mendekat. Tepat saat mobil berhenti di dekat halte, ponselku kembali bergetar. Pesan baru muncul di layar. Kita hampir sampai. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Sampai di mana? Siapa sebenarnya penumpang yang berada di mobilku? Aku menatap spion lagi, mencoba memastikan semuanya masih sama seperti tadi. Namun kali ini, untuk sesaat yang sangat singkat, aku merasa seperti melihat bayangan seseorang duduk diam di kursi belakang, sebelum kabut di kaca spion kembali menutupinya. Membuat bayangan itu lenyap seolah tidak pernah ada. Aku menahan napas beberapa detik, mencoba memastikan apakah yang kulihat barusan hanya permainan cahaya atau benar-benar sesuatu yang lain. Tangan kiriku tanpa sadar menggenggam setir lebih kuat.
Mobil masih berhenti di dekat halte tua itu. Lampu kecil di atap halte berkedip pelan, menciptakan cahaya kuning yang redup. Di bawah cahaya itu, tidak ada siapapun. Hanya bangku kayu yang sudah kusam dan papan jadwal yang tulisannya hampir tidak terbaca. Tempat itu terasa seperti sudah lama ditinggalkan. Aku kembali menatap spion. Kursi belakang terlihat kosong seperti sebelumnya. Namun ada satu hal yang berbeda. Kaca jendela belakang tampak sedikit berembun, seolah ada seseorang yang baru saja bernapas di sana. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba menenangkan pikiran. "Tenang, Raka, fokus saja mengemudi," bisikku pada diri sendiri. Tepat saat aku hendak menekan pedal gas, ponselku bergetar lagi. Layar menampilkan pesan baru yang lebih pendek dari sebelumnya. "Jangan berhenti lama." Entah kenapa, pesan itu terasa seperti peringatan. Aku segera menyalakan kembali mobil dan melanjutkan perjalanan. Jalan di depan semakin sempit dan berkelok, sementara kabut mulai turun lebih rendah, hampir menyentuh kap mobil. Beberapa meter kemudian, sesuatu membuatku kembali melirik spion. Kali ini bukan bayangan yang kulihat, melainkan perubahan kecil di kursi belakang. Sabuk pengaman yang tadi tergantung rapi kini sedikit tertarik ke samping, seolah seseorang baru saja menggunakannya. Jantungku berdegup lebih cepat. Jika benar ada seseorang di sana, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Dan jika tidak ada siapapun, lalu siapa yang duduk di kursi belakang mobilku saat ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, sementara mobil melaju semakin jauh masuk ke dalam malam yang penuh misteri. Jalan yang kulalui kini benar-benar asing. Pepohonan di kiri kanan tampak semakin rapat, dan kabut menggantung rendah seperti tirai putih yang perlahan menutup dunia di sekitarku. Aku mulai menyadari satu hal, aplikasi perjalanan tidak lagi menunjukkan jarak tujuan. Biasanya selalu ada angka yang menghitung berapa kilometer lagi sebelum sampai. Tapi malam ini, layar hanya menampilkan satu kata yang membuatku semakin bingung. "Lanjutkan." Aku menelan ludah dan mencoba tetap fokus pada jalan. Sesekali aku melirik spion, memastikan kursi belakang tetap sama seperti tadi. Sabuk pengaman yang tertarik sedikit itu masih bergerak pelan mengikuti getaran mobil. Pemandangan kecil itu cukup membuatku yakin bahwa sesuatu memang berada di sana, meskipun tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, jalan mulai menurun perlahan. Dari kejauhan terlihat cahaya redup seperti lampu dari sebuah bangunan tua. Hanya satu bangunan yang berdiri di tengah area terbuka, dikelilingi pohon-pohon besar. Aku memperlambat mobil. Tempat itu terlihat seperti rumah lama yang sudah lama tidak dihuni. Cat dindingnya pudar, dan halaman depannya dipenuhi rumput yang tumbuh tinggi. Lampu kecil di teras masih menyala, tetapi cahayanya sangat lemah. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan baru muncul di layar. "Berhenti di depan rumah itu." Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat pandangan ke rumah tua di depan. Hawa dingin tiba-tiba terasa lebih kuat di dalam mobil. Dengan ragu, aku menghentikan mobil tepat di depan gerbang yang setengah terbuka. Mesin masih menyala, tetapi suasana di sekitarku terasa sangat sunyi. Lalu sesuatu yang membuatku merinding terjadi. Dari kursi belakang terdengar suara sangat pelan, seperti seseorang menarik napas panjang. Aku membeku di tempat. Jika suara itu benar-benar berasal dari belakangku, berarti satu hal tidak bisa lagi aku sangkal, penumpang misterius itu memang sedang berada di dalam mobil bersamaku. Pikiran itu membuat tubuhku kaku beberapa detik. Aku mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Suasana kembali hening, hanya suara mesin mobil yang berdengung pelan. Dengan perlahan, aku mengumpulkan keberanian untuk menoleh ke belakang. Kursi belakang tetap terlihat kosong. Namun sabuk pengaman yang tadi tertarik sedikit kini bergerak pelan, seolah ada seseorang yang baru saja melepaskannya.
Aku belum sempat berkata apapun ketika ponselku kembali bergetar. Pesan baru muncul di layar. Terima kasih sudah mengantarku sejauh ini. Jantungku berdegup lebih keras. Kalimat itu terasa seperti ucapan perpisahan. Aku mengangkat pandangan ke rumah tua di depan mobil. Lampu kecil di teras masih menyala redup, memantulkan bayangan pintu kayu yang tampak sangat tua. Lalu sesuatu terjadi tanpa aku menyentuh apapun. Pintu mobil bagian belakang terbuka perlahan. Suara engselnya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Angin malam segera masuk ke dalam mobil, membawa hawa dingin yang menusuk. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, pintu itu tertutup kembali dengan lembut. Tidak ada langkah kaki yang terdengar, tidak ada bayangan yang terlihat keluar. Hanya keheningan yang kembali memenuhi udara. Aku memandang spion sekali lagi. Kursi belakang kini benar-benar kosong. Sabuk pengaman kembali menggantung seperti semula, seolah tidak pernah disentuh siapapun. Tepat saat itu ponselku bergetar untuk terakhir kalinya. Pesan baru muncul di layar. Sekarang kamu boleh pergi. Aku menatap layar itu lama sekali. Pertanyaan besar masih memenuhi pikiranku. Siapa sebenarnya penumpang yang baru saja turun dari mobilku? Dan mengapa dia memilihku untuk perjalanan aneh malam ini? Namun sebelum aku sempat menemukan jawabannya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di depan rumah tua itu, sesuatu yang akan mengubah seluruh perjalanan malam ini. Terjadi tepat di depan mataku. Saat aku masih menatap layar ponsel dengan kebingungan, lampu redup di teras rumah tua itu tiba-tiba menyala lebih terang. Cahaya kuningnya memancar keluar melalui jendela-jendela yang sebelumnya tampak gelap. Seolah-olah rumah yang tadi sunyi itu tiba-tiba hidup kembali. Aku menelan ludah dan menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit lalu, tempat ini terlihat seperti bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tapi sekarang, cahaya dari dalam membuatnya tampak seperti ada seseorang yang baru saja datang, atau mungkin baru saja pulang. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku mematikan mesin mobil agar bisa mendengar lebih jelas keadaan di sekitar. Malam kembali hening, hanya suara angin yang menggesek dedaunan di halaman. Lalu, dari arah rumah itu terdengar suara sangat lembut, seperti kursi kayu yang digeser perlahan. Aku menatap pintu rumah yang masih tertutup. Tidak ada siapapun di teras. Namun entah mengapa, perasaan aneh muncul di dalam dadaku. Perasaan bahwa seseorang yang tadi berada di mobilku kini sudah berada di dalam rumah itu. Tiba-tiba ponselku yang tadi diam kembali menyala. Layar menampilkan satu pesan baru, berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan dari aplikasi perjalanan. Pesannya hanya satu kalimat. Tolong masuk sebentar. Aku membeku. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor. Hanya kalimat singkat itu yang muncul di layar. Pikiranku dipenuhi keraguan. Sebagian diriku ingin segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun bagian lain merasa perjalanan ini belum selesai. Ada sesuatu yang harus aku pahami sebelum malam ini berakhir. Aku menatap rumah tua itu sekali lagi. Cahaya dari dalam masih menyala lembut, seolah menunggu kedatanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan aneh ini dimulai, aku menyadari bahwa mungkin tujuan sebenarnya bukan sekadar mengantar penumpang, tetapi menemukan alasan mengapa aku dipilih untuk sampai di tempat ini. Membuatku akhirnya membuka pintu mobil perlahan. Udara malam langsung menyambut dengan dingin yang menusuk. Aku melangkah keluar dan menatap rumah tua itu dari jarak beberapa meter. Halaman depan dipenuhi rumput tinggi yang bergerak pelan tertiup angin. Gerbang kayu yang setengah terbuka berderit lembut ketika aku mendorongnya sedikit. Setiap langkah terasa berat, seolah tempat ini menyimpan cerita yang sudah lama terkubur. Aku menaiki 3 anak tangga kecil menuju teras. Kayunya sudah tua, tetapi masih cukup kuat untuk diinjak.
Lampu kecil di atas pintu berkedip sebentar, lalu kembali menyala stabil. Cahayanya membuat bayanganku memanjang di dinding rumah yang kusam. Saat berdiri tepat di depan pintu, aku berhenti. Pintu kayu itu tampak sangat sederhana, tetapi di tengahnya tergantung lonceng kecil yang sudah berkarat. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan pelan. Toh, 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 tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka sendiri dengan sangat perlahan. Tidak ada tangan yang terlihat mendorongnya. Hanya suara engsel tua yang berderit lembut. Dari dalam rumah, cahaya hangat menyinari ruangan kecil yang tampak rapi. Ada meja kayu, kursi tua, dan sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Aku melangkah masuk satu langkah, lalu mataku tertuju pada foto itu. Di dalam bingkai foto terlihat seorang wanita tua tersenyum lembut di depan rumah yang sama. Anehnya, wajah wanita itu terasa sangat familiar, seperti seseorang yang pernah berada sangat dekat denganku malam ini. Tepat saat aku mencoba memahami perasaan itu, ponselku kembali bergetar di saku. Pesan baru muncul. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan. Jika pesan itu benar, berarti penumpang misterius yang tadi bersamaku di mobil, kini sudah benar-benar sampai di rumahnya. Namun pertanyaan yang lebih besar muncul di pikiranku. Mengapa dia tidak pernah terlihat? Dan mengapa hanya aku yang bisa mengantarnya sampai ke sini malam ini? Aku masih berdiri di ruang tamu rumah tua itu, menatap foto besar di dinding. Senyum wanita dalam foto tersebut terasa hangat, seolah menyambut seseorang yang sudah lama ia tunggu. Aku mendekat perlahan. Bingkai foto itu tampak sangat tua, tetapi terawat dengan baik. Di bawah foto terdapat tulisan kecil yang mulai pudar. Aku mencondongkan badan untuk membacanya. Ibu Sari, rumah ini selalu menunggumu pulang. Aku terdiam. Nama itu terasa asing, tetapi suasana di rumah ini justru memberi perasaan damai yang sulit dijelaskan. Seolah tempat ini memang penuh kenangan bagi seseorang yang sangat mencintainya. Tiba-tiba angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Tirai putih di sudut ruangan bergerak pelan. Bersamaan dengan itu, lonceng kecil di pintu depan berbunyi lembut, ting. Aku menoleh cepat ke belakang. Pintu masih terbuka setengah, tetapi tidak ada siapapun di luar. Saat kembali menatap foto di dinding, aku menyadari sesuatu yang membuatku merinding. Di meja kecil tepat di bawah foto terdapat sebuah buku tua. Sampulnya sudah kusam, tetapi terlihat sering dibuka. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Saat halaman pertama terbuka, ada tulisan tangan yang rapi. Jika suatu hari aku tidak bisa pulang sendiri, semoga ada seseorang baik hati yang mengantarku kembali ke rumah ini. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Seolah tulisan tersebut memang ditujukan untuk seseorang, dan malam ini orang itu adalah aku. Tepat saat aku menutup buku itu perlahan, lampu di ruangan berkedip sekali. Dan dari belakangku terdengar suara sangat lembut, hampir seperti bisikan yang penuh rasa lega. Terima kasih. Aku membeku di tempat. Ruangan itu tetap kosong, tetapi untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, aku tidak lagi merasakan ketakutan. Justru ada perasaan tenang. Seolah seseorang yang tadi bersamaku kini akhirnya menemukan tempat yang ia cari selama ini. Aku berdiri diam beberapa saat, mencoba memahami semua yang telah terjadi malam ini. Namun sebelum aku sempat melangkah keluar, lampu di ruangan tiba-tiba meredup. Cahaya hangat yang tadi menyinari rumah perlahan berubah menjadi lebih samar. Angin malam kembali masuk melalui jendela, membuat tirai putih bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap sekeliling ruangan. Rumah ini memang terasa damai, tetapi ada satu perasaan yang belum selesai, seperti masih ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum aku benar-benar pergi. Tiba-tiba ponselku kembali menyala sendiri di tanganku.
Layar menampilkan satu pesan terakhir yang berbeda dari semua pesan sebelumnya. Tolong bantu aku satu hal lagi. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Aku membaca pesan berikutnya yang muncul perlahan di layar. Lampu rumah ini sudah lama tidak dinyalakan. Jika kamu pergi sekarang, rumah ini akan kembali gelap. Aku menoleh ke arah saklar lampu yang ada di dekat pintu. Beberapa lampu di rumah itu memang terlihat sangat redup, seolah hampir padam. Pesan terakhir muncul di layar. Nyalakan lampu-lampu rumah ini, supaya tempat ini tidak lagi terasa kosong. Aku menatap ponsel itu lama. Pilihannya sederhana, tapi terasa berat. Jika aku tetap di sini lebih lama, aku harus menghadapi rasa takut yang sejak tadi mencoba kuabaikan. Tapi jika aku pergi begitu saja, mungkin rumah ini akan kembali sunyi seperti sebelumnya. Akhirnya aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju saklar lampu di dinding. Tanganku perlahan mengulurkan jari ke arah tombol kecil itu. Jika aku menyalakan lampu ini, mungkin semuanya akan benar-benar berakhir malam ini. Namun di dalam hatiku muncul satu pertanyaan terakhir. Apakah yang menungguku setelah lampu itu menyala, benar-benar akhir dari perjalanan aneh ini? Pertanyaan itu masih terngiang di kepalaku saat jariku akhirnya menekan saklar lampu di dinding. Klik! Sekejap kemudian, lampu di ruang tamu menyala lebih terang. Cahaya hangat memenuhi setiap sudut ruangan, menghapus bayangan-bayangan samar yang sejak tadi menari di dinding. Rumah tua itu yang sebelumnya terasa sunyi kini tampak jauh lebih hidup. Aku menghela napas panjang. Perasaan tegang yang sejak tadi menempel di dadaku perlahan menghilang. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi setelah itu. Lampu-lampu di ruangan lain mulai menyala satu persatu. Dari lorong kecil menuju dapur, dari kamar di ujung rumah, hingga lampu kecil di dekat jendela. Seolah seluruh rumah perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Aku berdiri terpaku, menyaksikan semuanya. Tidak ada suara langkah, tidak ada sosok yang terlihat. Tapi suasana rumah ini berubah. Hangat, tenang. Seperti tempat yang akhirnya kembali dihuni oleh kenangan baik. Tiba-tiba ponselku kembali bergetar lembut. Kali ini pesannya sangat singkat. Terima kasih. Hanya satu kata. Tidak ada pesan lain setelahnya. Aku menatap layar ponsel beberapa saat, lalu memandang kembali foto wanita tua di dinding. Senyumnya tampak sama seperti sebelumnya, tetapi entah mengapa sekarang terasa lebih damai. Angin malam kembali masuk dari jendela yang terbuka. Tirai putih bergerak perlahan, membawa suasana yang terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan aneh ini dimulai, aku merasa semuanya benar-benar selesai. Penumpang misterius yang tadi bersamaku mungkin memang hanya ingin satu hal sederhana, pulang ke rumahnya. Aku melangkah menuju pintu keluar, siap meninggalkan rumah itu. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, ada satu perasaan yang muncul di dalam hatiku, perasaan bahwa malam ini bukan hanya tentang mengantar seseorang pulang. Malam ini juga telah mengubah caraku melihat perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan misteri, namun selalu membawa makna di akhirnya. Pikiran itu masih terlintas di benakku saat aku melangkah keluar dari rumah tua tersebut. Udara malam terasa berbeda sekarang. Kabut yang tadi begitu tebal perlahan mulai menghilang. Langit yang sebelumnya tertutup awan kini menampakkan beberapa bintang yang berkelip pelan di kejauhan. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu sebelum berjalan menuju mobil. Lampu-lampu di dalamnya masih menyala hangat melalui jendela. Rumah yang tadi tampak sunyi kini terlihat seperti tempat yang penuh kehidupan. Seolah rumah itu benar-benar kembali menjadi rumah. Aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Untuk sesaat aku menatap kursi belakang melalui spion. Kali ini tidak ada lagi sabuk pengaman yang bergerak, tidak ada bayangan samar, tidak ada perasaan bahwa seseorang masih duduk di sana. Kursi itu benar-benar kosong.
Aku menyalakan mesin mobil perlahan. Suara mesin terasa normal, seperti malam-malam kerja biasa yang pernah kulalui sebelumnya. Namun perasaan di dalam diriku sudah tidak sama lagi. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari rumah tua itu, aku melihat sesuatu melalui kaca spion samping. Di teras rumah, tepat di bawah lampu yang menyala hangat, terlihat bayangan samar seorang wanita tua berdiri dengan tenang. Ia tampak mengangkat tangan pelan, seperti melambaikan salam perpisahan. Aku berkedip cepat dan menoleh kembali. Teras itu sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh ini dimulai, rasa takut benar-benar hilang dari hatiku. Yang tersisa hanya perasaan lega dan hangat, seperti baru saja membantu seseorang menyelesaikan perjalanan panjangnya. Mobilku terus melaju meninggalkan jalan kecil itu. Malam kembali sunyi, tetapi kali ini sunyi yang terasa damai. Dan tanpa kusadari, perjalanan malam ini ternyata belum sepenuhnya berakhir, karena sesuatu yang tak terduga masih menunggu saat aku kembali melihat ponselku. Saat mobil melaju perlahan meninggalkan jalan kecil itu, layar ponsel di dashboard tiba-tiba menyala. Aku meliriknya sekilas, lalu mengerem pelan di pinggir jalan. Di layar aplikasi perjalanan muncul notifikasi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perjalanan selesai. Di bawah tulisan itu ada satu detail yang membuatku terdiam. Nama penumpang yang selama ini tidak pernah muncul akhirnya terlihat jelas. Ibu Sari. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Nama itu sama persis dengan yang tertulis di bawah foto di rumah tadi. Seolah semuanya memang telah direncanakan untuk membawa aku sampai ke sana malam ini. Aku membaca detail perjalanan itu lebih lanjut. Waktu pemesanan tercatat tepat pukul 11 malam. Titik penjemputan berada di jalan perbukitan tempat aku berhenti pertama kali. Dan tujuan akhirnya adalah rumah tua yang baru saja kutinggalkan. Namun ada satu catatan kecil di bagian bawah layar yang membuatku semakin terdiam. Catatan penumpang, terima kasih sudah mengantarku pulang. Kalimat itu sama persis dengan pesan terakhir yang kuterima sebelumnya. Aku menarik napas panjang dan mematikan layar ponsel. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, semuanya terasa jelas. Penumpang yang tadi bersamaku mungkin memang tidak terlihat, tetapi tujuannya sangat sederhana, kembali ke rumah yang ia cintai. Aku menatap jalan di depan mobilku. Kabut hampir seluruhnya hilang sekarang. Jalan yang tadi terasa asing kini tampak seperti jalan biasa yang sering dilewati kendaraan malam. Perasaan hangat muncul di hatiku. Mungkin aku tidak akan pernah benar-benar memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi satu hal yang pasti, malam ini aku tidak hanya mengantar penumpang. Aku telah membantu seseorang menyelesaikan perjalanan terakhirnya dengan tenang. Dan dengan perasaan itu, aku melanjutkan perjalanan pulang, tanpa menyadari bahwa pengalaman malam ini akan terus tinggal dalam ingatanku, bahkan lama setelah perjalanan itu benar-benar berakhir. Mobilku terus melaju menuju kota. Lampu-lampu jalan mulai terlihat lebih ramai, menandakan aku sudah kembali mendekati area yang lebih hidup. Beberapa kendaraan lain melintas, dan suasana yang tadi terasa misterius perlahan berubah menjadi malam biasa seperti sebelumnya. Namun di dalam pikiranku, semua kejadian tadi masih terasa sangat nyata. Pesan-pesan misterius di ponselku, kursi belakang yang terasa terisi meskipun kosong, hingga rumah tua yang tiba-tiba kembali hidup oleh cahaya lampu. Aku berhenti sebentar di sebuah warung kecil yang masih buka di pinggir jalan. Lampunya terang dan suasananya hangat. Aku memesan secangkir kopi hangat, mencoba menenangkan diri setelah perjalanan yang tidak biasa itu. Sambil duduk, aku membuka kembali aplikasi perjalanan di ponselku. Riwayat perjalanan tadi masih tersimpan di sana. Nama penumpangnya masih tertulis jelas, Ibu Sari. Aku menatap layar itu beberapa detik, lalu tersenyum kecil.
Entah bagaimana caranya, malam ini aku merasa telah membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketika aku menutup aplikasi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Layar ponselku sempat berkedip sebentar, lalu muncul satu pesan terakhir yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pesannya sangat singkat. Rumah itu tidak lagi gelap. Aku membaca kalimat itu perlahan. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Seolah seseorang benar-benar ingin memastikan bahwa aku tahu semua yang kulakukan malam ini berarti sesuatu. Aku mengangkat cangkir kopi dan menatap jalan malam di depan warung itu. Banyak orang mungkin tidak akan percaya jika mendengar ceritaku. Namun bagiku, malam ini telah menjadi pengingat bahwa kadang-kadang sebuah perjalanan sederhana bisa membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar tujuan di peta. Dan cerita itu akan selalu menjadi perjalanan paling aneh, sekaligus paling bermakna yang pernah aku alami. Itu terus teringat bahkan ketika malam mulai berganti menjadi dini hari. Setelah menghabiskan kopi hangat di warung kecil tadi, aku kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan kota sudah jauh lebih sepi. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, dan hanya beberapa kendaraan yang masih melintas. Suasana itu membuatku punya banyak waktu untuk memikirkan semua yang terjadi malam ini. Awalnya aku hanya seorang pengemudi yang menerima pesanan perjalanan seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Namun siapa sangka perjalanan sederhana itu justru mempertemukanku dengan pengalaman yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Kadang-kadang, dalam hidup, kita diminta membantu seseorang tanpa benar-benar memahami alasannya. Kita hanya mengikuti langkah demi langkah, sampai akhirnya semua menjadi jelas di akhir perjalanan. Penumpang yang tidak terlihat itu mungkin tidak bisa berbicara langsung denganku, tetapi ia menunjukkan satu hal, setiap orang ingin pulang ke tempat yang mereka cintai. Aku kembali melirik kursi belakang melalui spion. Kursi itu tetap kosong, tenang seperti biasa. Namun sekarang aku tidak lagi merasa takut melihatnya. Justru ada rasa damai yang muncul setiap kali aku mengingat perjalanan tadi. Beberapa menit kemudian aku sampai di rumahku sendiri. Aku mematikan mesin mobil dan duduk sebentar sebelum turun. Angin pagi yang sejuk mulai terasa, menandakan malam hampir berakhir. Sebelum keluar dari mobil, aku menatap ponsel sekali lagi. Tidak ada pesan baru. Tidak ada notifikasi aneh seperti sebelumnya. Semua kembali normal. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti. Malam ini telah mengajarkanku bahwa bahkan perjalanan paling sederhana pun bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi seseorang. Dan pelajaran itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam itu mungkin sudah berakhir, tetapi maknanya tetap tinggal di dalam pikiranku. Aku turun dari mobil dan berjalan masuk ke rumah dengan langkah pelan. Suasana begitu tenang, seolah dunia kembali berjalan seperti biasa setelah perjalanan yang luar biasa. Aku merebahkan diri di kursi ruang tamu, mencoba mengingat kembali setiap detail kejadian malam tadi. Dari pesan misterius yang muncul di ponsel, kursi belakang yang terasa terisi tanpa sosok, hingga rumah tua yang akhirnya kembali menyala oleh cahaya lampu. Semua terasa seperti mimpi. Tetapi riwayat perjalanan di ponselku membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Sejak malam itu, setiap kali aku bekerja mengantar penumpang, aku selalu mengingat pengalaman tersebut. Aku menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih menghargai setiap perjalanan yang kuterima. Karena siapa tahu, di balik perjalanan yang terlihat biasa, mungkin ada seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Hari-hari berlalu seperti biasa. Kota tetap sibuk, penumpang datang dan pergi, dan jalanan malam tetap menjadi bagian dari pekerjaanku. Namun ada satu kebiasaan baru yang selalu kulakukan. Setiap kali melewati daerah perbukitan tempat perjalanan itu dimulai,
Aku selalu melirik ke arah jalan kecil yang menuju rumah tua tersebut. Dari kejauhan, kadang aku bisa melihat cahaya lampu yang menyala hangat dari sana. Rumah itu tidak lagi gelap. Dan setiap kali melihat cahaya itu, aku selalu tersenyum kecil. Karena aku tahu, di suatu malam yang sunyi, aku pernah menjadi bagian dari perjalanan penting seseorang. Perjalanan yang dimulai dengan rasa takut, tetapi berakhir dengan ketenangan. Sejak saat itu, aku selalu percaya satu hal sederhana. Kadang-kadang kita tidak hanya mengantar orang ke suatu tempat, tetapi juga membantu mereka menemukan jalan pulang. Beberapa minggu setelah malam aneh itu, hidupku kembali berjalan normal. Aku kembali menjalani rutinitas sebagai pengemudi malam. Penumpang datang dan pergi seperti biasa. Tidak ada lagi pesan misterius atau kursi belakang yang terasa terisi tanpa terlihat. Malam itu, sekitar pukul 11, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesanan perjalanan baru masuk. Aku membuka aplikasi dengan santai. Namun saat melihat lokasi penjemputannya, tanganku langsung berhenti bergerak. Titik penjemputan itu berada di tempat yang sangat familiar. Jalan kecil di perbukitan tempat perjalanan aneh itu dimulai. Aku terdiam beberapa detik. Nama penumpang muncul di layar, tetapi kali ini berbeda. Bukan Ibu Sari. Hanya satu nama sederhana. Penumpang baru. Aku menatap kursi belakang melalui spion. Kosong seperti biasa. Lalu aku tersenyum kecil dan menekan tombol terima pesanan. Mobilku mulai melaju menuju jalan perbukitan itu lagi. Karena sekarang aku tahu satu hal, di balik setiap perjalanan malam, selalu ada cerita yang belum selesai menunggu untuk dimulai.